Kapal mewah Titanic dibangun di Belfast, Irlandia Utara, dan merupakan kapal terbesar di zamannya. Kapal megah itu memulai pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris, menuju New York, Amerika Serikat, dan pelayaran perdana itu juga menjadi pelayaran terakhir karena belakangan Titanic menabrak gunung es hingga tenggelam. Banyak orang kaya yang ikut berlayar bersama Titanic waktu itu, antara lain John Jacob Astor, yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia saat itu, juga pengusaha Benjamin Guggenheim. Mereka tentu ingin mencatat sejarah sebagai penumpang pertama di Titanic. Sayangnya, kapal raksasa itu menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam, menewaskan banyak orang yang jadi penumpangnya. Bersama tragedi itu, ada fakta-fakta menarik sekaligus tersembunyi yang perlu kita ketahui. Telah diramalkan dalam novel. Entah bagaimana, kebetulan yang sangat aneh ini bisa terjadi. Tragedi Titanic terjadi pada 14 April 1912. 14 tahun sebelumnya, pada 1898, ada sebuah novel berjudul Futility yang terbit dan meramalkan tragedi itu. Novel itu karya penulis Morgan Robertson dan mengisahkan sebuah kapal besar dan mewah bernama Titan yang menabrak gunung es saat berlayar antara AS dan Inggris, persis seperti yang terjadi pada Titanic. Teropong dalam lemari. Titanic menabrak gunung es pada 14 April 1912. Beberapa saat sebelum terjadi tabrakan, keberadaan gunung es itu telah terlihat oleh Frederick Fleet yang bertugas saat itu. Frederick Fleet adalah pelaut berpengalaman yang telah berlayar sejak usia 12 tahun. Malam 14 April 1912, cuaca sangat dingin ketika Frederick Fleet melihat masa gelap di air, puncak gunung es raksasa, dan ia segera melaporkan hal itu pada atasannya. Perwira pertama segera merespons laporan Frederick Fleet, tapi terlambat. Belakangan, awak kapal yang selamat dari bencana menceritakan bahwa dia tidak memiliki teropong, karena teropong itu berada di lemari yang terkunci, dan kuncinya terbawa seorang perwira yang waktu itu tidak berada di atas kapal. Pada waktu itu, sebagian awak kapal memang diganti sesaat sebelum penyeberangan Atlantik pertama, dan seorang perwira termasuk yang diganti, padahal dia memegang kunci untuk membuka lemari teropong dalam kapal. Dia pasti lupa menyerahkan kunci itu pada perwira yang menggantikannya. Musik terus mengalun. Dalam film Titanic karya sutradara James Cameron yang rilis tahun 1997, ada adegan sebuah band di D-kelas mewah yang terus bermain ketika dan setelah Titanic menabrak gunung es. Adegan itu bukan rekayasa, tapi benar-benar terjadi. Ketika Titanic menabrak gunung es dan kapal itu pecah hingga mulai tenggelam, para penumpang pun kacau dan ketakutan, sementara skoci-skoci mulai diturunkan. Karena sejak awal Titanic diakini tidak akan tenggelam, jumlah skoci yang disiapkan pun tidak memadai untuk semua penumpang. Akibatnya, banyak penumpang yang tidak kebagian skoci, dan mereka panik serta ketakutan. 2 jam setelah Titanic menghantam gunung es, kekacauan di kapal makin menggila, sementara kapal raksasa itu makin tenggelam. 8 musisi pemain band di kapal berusaha menenangkan orang-orang yang ketakutan, jadi mereka terus memainkan alat musiknya. Belakangan, 8 musisi itu tewas tenggelam, dan James Cameron mengabadikan adegan mengharukan itu dalam filmnya. Orang-orang kaya tewas. Ketika tabrakan dengan gunung es terjadi, tidak ada insinyur dan masinis di Titanic. Kapten Edward John Smith, kapten kapal asal Inggris yang waktu itu bertugas di kapal Titanic, berkali-kali menyemangati anak buah dan kru kapal, tapi dia ikut tenggelam bersama Titanic. Sebuah patung didirikan di Beacon Park, Lichfield, Inggris, untuk mengenang kapten kapal pemberani itu. Benjamin Guggenheim, pengusaha kaya raya asal Amerika yang terkenal, adalah penumpang kelas 1 di Titanic. Ia ikut tenggelam di kapal itu, dan kalimat terakhirnya adalah, "Kami telah berdandan sebaik mungkin dan bersiap untuk turun, seperti pria terhormat." John Jacob Astor, pengusaha kaya yang juga ada di Titanic waktu itu, ikut tewas bersama kapal yang tenggelam. Kalimat terakhirnya adalah, "Saya tadi minta es, tapi sekarang ini konyol." Sebelum tenggelam, John Jacob Astor sempat membantu seorang perempuan muda dan seorang anak untuk masuk ke skoci. Setelah itu ia lenyap, dan diakini tenggelam bersama kapal. Dari sekitar 2.240 penumpang Titanic, hanya 700 orang yang selamat dari petaka itu. Minum alkohol dan selamat. Ketika Titanic menghantam gunung es, suhu laut malam itu sekitar 0 derajat Celcius. Suhu yang amat dingin itu ikut berkontribusi dalam menewaskan banyak orang, karena secara umum orang hanya dapat bertahan selama 15 menit dalam suhu serendah itu. Charles Joughin, kepala pembuat roti di kapal Titanic, adalah salah satu orang yang selamat, dan ia selamat dengan cara yang cerdik, yaitu minum banyak alkohol.
Ketika Titanic pecah setelah menghantam gunung es, Charles Joughin seperti tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia segera minum banyak alkohol, sehingga tidak merasakan dinginnya air. Dia terpilih menjadi kapten di salah satu skoci, tapi memutuskan untuk menyerahkan posisi itu pada seorang pelaut di skoci tersebut. Setelah itu Joughin masuk kembali ke kapal yang tenggelam tanpa merasakan dinginnya air laut yang masuk kapal. Setelah 2 jam berenang, dia ditarik ke skoci dan akhirnya dijemput kapal penyelamat. Kisah cinta di Titanic. Film Titanic karya James Cameron menggambarkan kisah cinta Jack dan Rose, tapi itu sebenarnya fiksi. Sosok Jack dan Rose tidak ada di kapal Titanic. Tetapi, ada kisah cinta yang benar-benar ada di Titanic saat kapal itu tenggelam, yaitu pasangan suami istri Isidore Straus dan Ida Straus. Isidore Straus adalah pemilik Macy's Department Store di Amerika. Ia bersama istrinya telah menghabiskan musim dingin di Eropa, dan waktu itu sedang dalam perjalanan pulang ke New York dengan menumpang Titanic. Ketika kapal mewah itu mengalami kecelakaan dan nyaris tenggelam, Isidore Straus dan Ida ditawari tempat duduk di skoci yang akan menyelamatkan mereka. Tapi Isidore menolak. Ia menyatakan, selama masih ada anak-anak dan perempuan berada di kapal yang sedang tenggelam, dia tidak mau naik ke skoci. Sementara Ida, istri Isidore, juga tidak mau diselamatkan tanpa suaminya. Ia dilaporkan telah berkata, "Saya tidak akan berpisah dengan suami saya. Seperti yang kami jalani hingga kini, kami akan mati bersama." Pasangan suami istri itu tewas bersama Titanic yang tenggelam. Untuk mengenang sekaligus memperingati mereka, beberapa plakat dibuat, termasuk di department store Macy's di New York City. Penyebab banyak orang tewas. Ketika Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es, dari sekitar 2.240 penumpang, hanya 700 orang yang selamat. Mengapa banyak penumpang yang tewas dalam tragedi itu? Jawaban paling pasti adalah jumlah skoci yang tidak memadai. Seharusnya, Titanic membawa 32 skoci. Tapi karena kapal itu diyakini sangat kuat dan tidak mungkin tenggelam, perusahaan pelayaran hanya membawa 16 skoci. Pada waktu itu memang ada undang-undang yang menyatakan bahwa jumlah skoci penyelamat kapal didasarkan pada berat kapal, bukan pada jumlah penumpang. Jadi perusahaan pelayaran yang mengoperasikan Titanic tidak melanggar aturan. Tapi efeknya adalah bencana. Karena jumlah skoci jauh dari memadai, hanya sebagian kecil orang yang dapat diselamatkan. Pencarian bangkai kapal. Banyak orang berusaha menemukan bangkai Titanic yang tenggelam di dasar laut. Tapi baru pada tahun 1985, atau 73 tahun setelah tragedi, arkeolog bawah laut Robert Ballard yang berhasil menemukan bangkai kapal itu di Atlantik Utara dan memotretnya untuk pertama kali. Pada kedalaman 3.800 meter, dalam kegelapan abadi, Robert Ballard dan anak buahnya menemukan bangkai kapal mewah itu. Karena sudah puluhan tahun berada di dasar laut, bangkai Titanic sudah nyaris hancur karena digerogoti mikroba. Para ilmuwan memprediksi bangkai kapal itu akan lenyap pada tahun 2030, setelah terurai sepotong demi sepotong di kegelapan laut.